Selamat pagi. Nah, ini komen dari Pak siapa ini? Bagus nih. Pak Eagle. Eagle JD9. Pak Jess, kalau lagi traveling bisa bantu tips makannya. Ya, nak makan, Pak. Ini yang paling gampang. Kalau nak makan, kamu fit. Terus makannya di mana? Makannya ketika sampai. Kalau berangkat, nggak perlu makan. Gimana, bro? Benar nggak, bro? Komitmen, Iya, bro. enggak. Kalau kita traveling kemana dulu? Dalam mobil ada dalam pesawat. Kita nggak tahu nih travelingnya dia kondisinya kayak gimana travelingnya. Oh, ya, pasti Intinya nyetir lah. nyetil ya, kak. Intinya Iyalah. kalau nyetil kan kita baunya cuma racikan. Kalau berangkat subuh, ya berarti kita bekalnya cuma telur rebus kan, sama racikan aja. Udah itu aja. Traveling mau mau pakai apapun sebetulnya nggak ada masalah. Kamu cuman bedanya kalau nyetir kan kamu melek, kamu jaga jaga kondisi vitalitas tubuh. Kalau kamu pakai kereta, kamu pakai pesawat, kamu pakai apa, silakan aja. Itu Tetap kan nggak ada masalah. bekalnya Tapi telur. bekalnya tetap telur saya. Nggak akan jajan sembarangan. Jajan di rest area, jajan di dalam pesawat, jajan di dalam kereta, hampir bisa dibilang tidak. Bukan hampir ya, pasti tidak. Gitu. Kalau seandainya toh terpaksa, ya kopi pasti. Bener nggak, bro? Kalau Kopi. kopi kita Kopi. kalau Tapi kopi naik bawa pesawat, juga saya. enggak. Kalau naik pesawat kita Kalau nggak naik bawa. pesawat kopi Kita nggak gratis bawa. masalahnya. Iya. Paling kalau di mobil tetap yang kita bawa kopi. Itu Karena jadi kita rest vitalitas area sama vitalitas sekali fitnya kamu di perjalanan itu karena tidak makan. Yang membuat kamu bermasalah dan kecelakaan terjadi itu karena kamu makan. Boleh percaya, boleh tidak. Kok bisa, Pak? Ya, karena ketika kamu makan itu mengganggu metabolik tubuh. Apalagi yang kamu makan gula, nasi, tepung, jajanan, cemilan gula itu. Ya, kami di mobil ada cemilan, tapi cemilannya pasti kacang, ya. Emping. emping. Kenapa emping kacang? Ya karena tidak ada unsur gula terlalu banyak di dalamnya. Gitu. Kamu kalau cemilannya gorengan ya, wah, wassalam, Jess. Itu Hati-hati, pun kalau kamu. kita ngemil karena di jalan menghindar ngantuk ya, biar Ya. ada ngunyah. Itu aja. Itu kalau enggak, saya enggak makan apapun. Makanya kuat dari Jakarta ke Surabaya nonstop, Jakarta ke Banyuwangi nonstop. Itu karena tidak makan, gitu. Karena kita menghindari makan di jalan. Gitu. Makanya kenapa kecelakaan terjadi karena orang ngantuk, kelelahan, ya karena dia makan. Itu jawaban saya begitu. Ya, jawaban saya begitu. Karena cemilan boleh di dalam mobil, cemilan boleh. Cemilan itu boleh, tapi hati-hati ya. Kalau kamu aktivitasmu hanya nyetir, ya kalau itu terus-terusan dilakukan, nyopir ya, perutmu pasti gede. Nah, itu yang berbahaya di situ. Makanya kamu lihat sopir-sopir pasti rata-rata perutnya gede-gede. Kenapa ya? Karena cemilannya gula dan dia nggak punya aktivitas olahraga, aktivitas olah tubuh atau menggunakan cadangan energinya. Makanya sopir-sopir rata-rata perutnya besar-besar tuh, sopir bis terutama. Ya, sopir bis, sopir truk itu rata-rata perutnya besar-besar. 10 itu bisa 7 orangnya perutnya besar-besar. Kenapa ya gitu? Berhenti makan. Bahaya itu, bahaya. Kamu nggak bakal bisa punya duit berlebih kalau kamu dikit-dikit berhenti kan? Karena dikit berhenti itu cost loh. Ya, makanya kenapa Pak Jokowi bangun tol lintas Sumatera, lintas Jawa, lintas Papua supaya memberikan dampak kepada driver itu tidak gampang mampir. Sopir itu kan sok mampir itu. Sopir, singkatan sopir, nama sopir itu kan sok mampir. Nah, sok mampirnya itu kadang-kadang kan jorok gitu. Ya, sok mampir untuk makan, sok mampir untuk main perempuan, sok mampir untuk itu ke warung tanpa nasi. Itu yang terjadi. Kok tahu Pak Jas? Ya tahu lah, om saya sopir. Saya tahu karena saya pernah ikut ngenat mereka. Jadi saya tahu. Kamu kalau pergi ke Serang itu di pinggir-pinggir jalan banyak penjual-penjual kopi itu. Ya itu hati-hati itu. Sopir-sopir sok mampir itu. Ya, kamu bisa pulang dengan AIDS. Nah, resikonya gede banget. Kamu bukan binatang, Jess. Kamu manusia yang diberi akal untuk kamu berpikir lebih cerdas lagi kan.
Gitu. Makanya saya pernah membuat konten kan untuk membantu para sopir supaya bisa bertanggung jawab dengan hidupnya dan kemudian yang terbaik buat keluarganya, yang terbaik buat anak-anaknya. Ya cara satu-satunya ya paling gampang itu. Bis malam contoh, bis malam. Kok tahu Pak ya? Karena saya dulu pelanggan bis malam. Bis malam itu baru keluar dari terminal, pasti 1 jam pertama dia mesti mampir ke rumah makan itu. Alasannya kan untuk penumpangnya supaya bisa kencing dan kemudian makan. Setelah itu dari kalau dari wilayah saya dari Kudus itu kan berhentinya di Gringsing gitu. Ya kan? Makanya banyak rumah makan, warung makan di Gringsing itu untuk bis semuanya transit. Ya enggak apa-apa kalau mau penumpangnya karena penumpang habis makan tidur. Tapi kalau kamu sopirnya, kamu habis makan 2 jam pasti lapar. Kenapa? Ngantuk. Kok bisa Pak? Iya, karena ketika kamu makan, pankreasmu bekerja. Pankreas bekerja, dia narik insulin turun. Kamu dibuat lapar lagi tuh terjadi. Gitu. Kalau kamu dibuat lapar lagi kan resiko. Aduh, sayang Jess. Ya resiko kan, lapar lagi karena makanannya gula. Nasinya 1 piring, lauk pauknya cuma seucil. Nah, itu resikonya di situ. Ya kamu diubah lah cara makannya atau konsep makannya dirubah. Ya, nasinya 1 sendok atau nasinya 2 sendok. Nah, lauknya yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu betul. Ya, ayamnya 2, nasinya 1 sendok. Itu betul. Ikannya 2, ayamnya 1 sendok. Gitu. Itu nasinya 1 sendok. Itu betul. Sayur 1 mangkok. Ya, nasinya 1 sendok. Nah, itu betul. Tapi kalau nasi udah 2 piring, nah itu yang enggak benar. Itu enggak benar, Jess. Ya, tahu tempe, tahunya 3, tempenya 3, nasinya 1 sendok. Nah, itu betul tuh. Itu betul. Ya. Dagingnya 2, ayamnya 2, nasinya 1 sendok. Nah itu betul, itu pola makan yang betul. Karena apa? Karena nutrisi atau asam amino, asam lemak atau protein lebih banyak daripada gulanya. Itu yang betul seperti itu. Nah kalau kamu bisa makan seperti itu ya kamu menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan masa depanmu. Karena metabolik tubuh menjadi bagus kan. Yang enggak itu kan karena kalau wah yang penting pokoknya habis itu minumnya minuman manis, ya tambah es pula. Waduh, es itu bagus, minuman dingin itu bagus. Tapi kalau kamu minum dingin udah dikasih es, nah hati-hati pengendapan di dalam pembuluh darahnya itu ngeri sekali. Itu kan itu ya walaupun ketika sudah masuk ke esofagus ini semuanya menjadi normal ya, masuk ke pH tubuh ya. Tapi kan itu campuran itu yang membahayakan ke tubuhmu. Ya gula itu yang membahayakan ke tubuhmu. Gitu. Ya, gitu Jess. Jadi kalau mau traveling, bebas. Saya traveling kayak kemarin ke Dubai. Ya saya makan, mengikuti aturan mereka. Tapi sarapan saya makan telur. Ketika makan siang saya nggak ada ayamnya. Makan malam saya nggak ada lauknya. Hanya itu saja. Karena kenyangnya lebih maksimal. Dan suplai nutrisinya lebih lengkap. Daripada kamu makan selengkap-lengkapnya. Ya enggak juga lah. Tubuhmu kan butuhnya enggak sebanyak itu. Ya itu aja udah cukup itu. Udah sangat cukup. Udah sangat cukup. Sehingga kamu enggak perlu menyiksa tubuhmu dengan kekenyangan. Enggak ada gunanya juga kan. Gitu. Malam enggak usah makan kalau malam. Itu sampai hotel ya udah enggak makan. Sampai hotel ya langsung istirahat. Tidur, mandi, istirahat. Gitu. Kopi pakai gula diizinkan enggak Pak? Ya boleh aja, enggak ada masalah. Ya, gula itu kan bukan karena gula itu. Ya, gula itu yang disebut gula itu kan yang berbahaya kan bukan gula pemanisnya itu bukan. Tapi gula yang kamu minum pemanis terus kemudian masih nasi, masih tepung, masih gorengan, masih jajanan, masih kue, masih semua-muanya. Nah, itu yang berbahaya kan di situnya. Gitu. Jadi minum kopi pakai gula enggak ada masalah. Iya, tapi jangan kebanyakan juga kali. Ya enggak boleh lah. Kan mesti ada aturannya kan. Gitu. Tapi enggak ada masalah. Kalau es pakai gula, nah itu yang saya tidak merekomendasi. Lebih baik es tawar itu lebih bagus. Ya kalau udah di mix campuran, kamu harus waspada aja di situ. Es campur ya itu harus waspada itu. Ya buat tombo 3 bulan sekali ya monggo silakan. Ya, nah itu yang bisa ngatur itu kan kamu sendiri Jess, bukan saya. Gitu. Nah itu kalau traveling. Yang jelas setiap kali traveling telur itu pasti ada. Pasti telur. Kadang kita beli di jalanan 2 kilo. Terus di hotel dimasak sendiri gitu. Kalau breakfast kita nggak pernah ngambil breakfast. Kalau terpaksa
karena nggak bisa dipisah, ya telurnya aja yang kita ambil. Bisa 3, bisa 5, kita pesan